Om Swastiastu. Om Mawigunamastu Siddhirastu Tadastu Swahu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Doa Ibu, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi. Baik anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi yaitu Kitab Suci Weda. Hari ini kita akan belajar materi tentang Kitab Suci Weda. Kompetensi dasarnya adalah menghayati ajaran Kitab Suci Weda sebagai tuntunan hidup. Indikatornya adalah ketekunan dalam melaksanakan ajaran Kitab Suci Weda dalam kehidupan sehari-hari dan mengucapkan mantra-mantra untuk memohon keselamatan. Weda adalah kitab suci agama Hindu yang diturunkan melalui para maharesi. Kodifikasi Weda adalah pengelompokan Weda dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti, yaitu kitab yang memuat wahyu. Weda Smrti, yaitu penjelasan terhadap Weda Sruti. Weda Sruti dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu mantra, meliputi himpunan yang disebut Caturweda, terdiri dari Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharva Weda. Brahmana atau Karma Kanda merupakan bagian kitab suci Sruti yang kedua. Tiap mantra Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yajna. Kitab Rigweda memiliki kitab Aitareya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Kitab Samaweda memiliki Tadya Brahmana yang dikenal dengan Pancawisma yang memuat legenda yajna. 3. Upanishad. Kitab ini membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Upanishad yang tergolong Rigweda antara lain Aitareya, Kausitaki, Nada Bindu, Atma Prabhada, Saubhagya, dan Bahesja. Upanishad yang tergolong Samaweda meliputi Kena, Chandogya, dan lain-lain. Weda Smrti disebut juga Dharma Sastra. Secara garis besarnya Weda Smrti dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Wedanga dan kelompok Upaweda. Wedanga tentang isinya satu siksa, isinya tentang cara dalam mengucapkan intonasi mantra. 2. Vyakarana, isinya tentang tata cara bahasa. Canda, isinya tentang lagu-lagu pujaan. Nirukta, isinya tentang kata-kata terdapat dalam Weda. Sedangkan Ijotisa, isinya tentang ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yajna. Sedangkan Kalpa, isinya tata cara melakukan yajna. Kelompok Upaweda terdiri dari dua cabang ilmu jenisnya, yaitu Itihasa. Terdapat dua kelompok, yaitu bagian Ramayana dan Mahabharata. Jenis Purana, yaitu kumpulan cerita kuno yang isinya tradisi setempat seperti Brahmana Purana. Artha Sastra merupakan ilmu pemerintahan negara yang isinya pokok-pokok pemikiran politik, antara lain kitab Usana, kitab Niti Sastra, kitab Sukraniti, dan Artha Sastra. Ayurveda dikodifikasikan dengan isinya yang menyangkut bidang ilmu kedokteran. Sedangkan Gandharva Weda yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang seni budaya. Sedangkan Dhanurveda yaitu tentang ilmu senjata Dewata Nawasanga. Tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan arti Weda sebagai kitab suci agama Hindu. 2. Menjelaskan pokok-pokok ajaran Weda. 3. Menyebutkan sifat-sifat Weda. 4.
memahami fungsi Weda, dan 5. Menyebutkan nama resi penerima wahyu Weda. Pengertian Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata vid yang berarti ilmu pengetahuan. Namun di sini tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebutkan sebagai kitab suci Weda. Pokok-pokok ajaran Weda adalah sebagai tuntunan hidup manusia, bahwa ajaran suci Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia, berupa anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat. Pahala bagi mereka yang sudah melakukan perbuatan baik adalah surga, sedangkan hukuman untuk orang yang berbuat jahat adalah neraka. Ajaran Weda adalah yang relevan sepanjang zaman. Ajaran Weda tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sifat-sifat Weda adalah tidak berawal, karena Weda merupakan sabda Tuhan Ide Sang Hyang Widi yang telah ada sebelum alam diciptakan. Sifat Weda tidak berakhir karena Weda berlaku sepanjang zaman, yaitu dari zaman prasejarah sampai zaman modern. Sifat Weda mempunyai keluasan dan tidak kaku, namun tidak memiliki inti. Pada hakikatnya, Weda bersifat fleksibel. Sifat Weda disebut dengan apuruseyam, yang artinya Weda tidak disusun oleh manusia, melainkan diterima oleh para maharesi melalui wahyu dari Ide Sang Hyang Widi. Fungsi Weda sebagai sumber kebenaran, sumber etika dan tingkah laku. Weda di sini sebagai kitab suci agama Hindu dipergunakan untuk menuntun umat manusia dalam usaha mencapai kesucian. Weda juga sebagai sumber ajaran kebenaran sehingga diutamakan oleh umat manusia di dunia ini. Ada 7 resi sebagai penerima wahyu Weda yang disebut dengan Sapta Resi. Di antaranya 1. Maharesi Gritsamada, 2. Maharesi Wiswamitra, 3. Maharesi Wamadewa, 4. Maharesi Atri, 5. Maharesi Bharadwaja, 6. Maharesi Wasista, dan yang ketujuh adalah Maharesi Kanwa. Ada 4 siswa Maharesi Vyasa di antaranya. 1. Bhagawan Pulaha yang menghimpun mantra-mantra menjadi Rigveda Samhita. 2.
Bagawan Jaimini, khusus menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal sama Weda Sampita. 3. Bagawan Waisampayana, khusus menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal dengan nama Yayurweda Sampita. 4. Bagawan Sumantu, khusus menghimpun mantra-mantra kemudian dikenal dengan Atharwa Weda. Demikianlah huraian materi tentang kitab suci Weda yang bisa Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan ingat selalu bersyukur kepada Ide Sang Hyang Widi. Akhir kata Ibu tutup dengan mengucapkan Parame Santi. Om Santi 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 Om.